Tes jelas. Jelas enggak? Tes. Jelas enggak? Tes. Oh, delay. Afwan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang mempermudah kita untuk bisa mempelajari ilmu yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Ilmu yang dahulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata kepada para sahabat yang lainnya. Ketika para sahabat sibuk di pasar, maka Abu Hurairah datang ke pasar dan berkata kepada orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar, ya ahlal muhajirin, ya ahlal ansar, wahai orang-orang muhajirin dan juga wahai orang-orang ansar, sungguh annan nabiy sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang membagikan warisan di masjidnya. Sedang membagikan warisan di masjidnya. Maka ketika itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam buru-buru datang ke masjid karena ini sebuah warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah mereka para sahabat dan didapatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mengajarkan ilmu kepada manusia. Maka mereka bertanya kepada Abu Hurairah, warisan mana wahai Abu Hurairah yang telah dibagikan Rasulullah? Maka Abu Hurairah berkata, innan nabi la yuwarisu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya nabi, para nabi alaihi wassalatu wassalam tidak pernah mewariskan dinar ataupun dirham. Innama yuwarisu al-ilm. Sungguhnya nabi tersebutlah yang hanya mewariskan ilmu. Maka setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya menjadi sedekah. Ma tarakna fi sedekah. Apa-apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW kecuali jadi sedekah. Nah, alhamdulillah kita pada hari ini bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari sebuah ilmu yang sangat bermanfaat, yaitu pembahasan tentang hadis, beberapa hadis yang berkaitan tentang fikih. Pembahasan hadis yang berkaitan tentang fikih. Yang kitab yang kita sudah tahu yaitu kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Sebelum
kita lanjut ke dalam kitab, sebelum kita membahas kitab tersebut, di sini ana pribadi ingin bertanya, siapa yang tahu nama aslinya Ibnu Hajar Al-Asqalani? Beliau imam besar. Beliau adalah imam sangat besar. Mungkin Pak Haris bisa lihat nama Ibnu Hajar siapa? Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Namanya? Namanya ini. Jangan sampai lupa ini nama imam, nama ulama kita lupa insyaallah. Ibnu Hajar Al-Asqalani namanya itu Ahmad ibni Ali ibni Muhammad. Ahmad ibni Ali ibni Muhammad. Nah, dinamakan Ibnu Hajar itu ada sebuah kejadian atau sebuah kunyah yang akhirnya masyhur dengan Ibnu Hajar. Namanya bukan Ibnu Hajar, namanya Ahmad. Namanya adalah Ahmad ibni Ali ibni Muhammad Al-Asqalani. Al-Asqalani nisbat ke sebuah kota. Nisbat ke sebuah kota yang ada di Mesir. Bahkan di sini juga Summal Qahiri. Nah, di sini disebut Summal Qahiri. Ketika para ulama berkata Summa Qahiri, Summa kadza, Summa kadza, itu maksudnya dia bukan orang sana. Dia bukan orang Kairo ya kalau kita sekarang. Bukan orang Kairo. Tapi karena beliau tinggal di Kairo lebih dari 4 tahun, maka dinisbatkanlah beliau menjadi Qahiri. Maka kalau seandainya ada di sini yang asalnya tinggal misalkan di Padang, kemudian datang ke Jonggol dan sudah lebih dari 4 tahun, berarti bisa disebut Al-Jonggoli gitu ya. Bisa disebut Al-Jonggoli. Nah, Ibnu Hajar memberikan batasan yaitu minimal 4 tahun. 4 tahun baru orang bisa disebutkan, menisbatkan dirinya dengan kota tersebut ataupun daerah tersebut. Nah, tapi lebih masyhur beliau dengan disebut nama Ibnu Hajar. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Beliau lahir, karena tadi kita bilang Al-Asqalani itu di negeri Mesir, maka beliau lahir di Mesir. Beliau lahir di Mesir. Dan beliau lahir di Mesir dan di bulan Sya'ban seperti ini. Seperti bulan sekarang kita. Seperti kita bulan sekarang, Sya'ban. Sanah 73 wa 700, tahun ke 773 Hijriah. Beliau lahir 773 Hijriah. Jadi terpaut dengan kita setengah. Kita sekarang 1400. Nah, beliau 700. Berarti setengah dari tahun Hijriah nih. Beliau rahimahullah taala. Syukur. Beliau Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala sebuah imam yang sangat menakjubkan. Ibnu Hajar walaupun tinggal jauh dari kota Mekah dan kota Madinah, beliau tinggal di Mesir, tapi beliau bisa menjadi seorang ulama yang besar. Bisa menjadi seorang ulama yang besar. Karena kesungguhannya beliau. Diriwayatkan dari sirahnya beliau, dari sejarahnya beliau. Beliau itu memiliki 4 guru yang sangat beliau tekuni belajar dengan 4 guru tersebut. Dan bahkan salah satunya yaitu Al-Iraqi. Beliau belajar kepada Al-Iraqi itu selama 10 tahun. Beliau belajar kepada Al-Iraqi selama 10 tahun. Tapi 10 tahunnya jangan kita gambarkan paling cuma seminggu sekali, enggak. Beliau belajar dengan Al-Iraqi itu bisa jadi setiap hari. Kayak Muhammad ibn Jarir, muridnya Imam Bukhari rahimahullah taala, itu belajar sama Imam Bukhari dari pagi sampai sore setiap hari.
Muhammad bin Ja'far, murid Imam Bukhari. Itu belajar dari pagi sampai sore bersama Imam Bukhari. Imam Bukhari. Nah, beliau salah satu belajar dengan Al-Iraqi. Belajar sampai 10 tahun kepada beliau, dan beliau belajar ilmu hadis dan juga ilmu fikih. Dan beliau belajar dengan Al-Iraqi, dan beliau itu mendapatkan keistimewaan dari gurunya. Ada 3 keistimewaan yang beliau dapatkan dari gurunya. Yang pertama, beliau digelari Al-Hafidh dari gurunya. Jadi yang menggelari Al-Hafidh, yang tadi sering disebutkan oleh Pak Haris tadi, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidh, gelar Al-Hafidh itu dijuluki, diberikan oleh gurunya Al-Iraqi. Kemudian keistimewaan yang kedua yang diberikan oleh gurunya, yaitu beliau diizinkan tadris untuk ngajar ilmu hadis, mustalahul hadis. Dan gurunya Al-Iraqi ini guru besar di dalam permasalahan mustalah hadis, dan beliau dibolehkan ngajar di tempat beliau, di daerahnya beliau. Dan yang ketiga, ini keistimewaan yang ketiga, yang tadi permasalahan ukhrawiyah, akhirat. Yang ketiga ini ada permasalahan duniawi, yaitu beliau mendapatkan istrinya Al-Iraqi. Maksudnya gimana? Ketika Al-Iraqi meninggal dunia, istrinya sudah keluar dari masa iddah dan kemudian dinikahi oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Nah, nama perempuan sering lupa ya. Namanya itu kalau nggak salah Khutan atau apa ya? Astagfirullah, lupa nama istrinya Ibnu Hajar Al-Asqalani yang dari gurunya yaitu Al-Iraqi. Dan istri beliau rahimahullah taala ini sangat cemburu sekali, dan akhirnya beliau ketika safar ke negeri lain selama berapa bulan ataupun berapa tahun, beliau terkadang di sana menikah dan kemudian setelah menikah beliau pulang, dan setelah pulang ke negerinya kembali beliau talak istrinya yang ada di sana. Beliau pulang ke negeri Mesir, kembali ke negerinya beliau. Setelah kembali, dan beliau mendapatkan surat dari mantan istrinya yang baru dia cerai. Karena apa? Dia nggak mungkin bawa istri tersebut ke rumah, karena istrinya ini sangat cemburu. Bahkan nggak enak juga, ini istri dari mantan gurunya, yaitu Al-Iraqi. Maka dia nggak tega dengan itu. Maka dia pulanglah dengan meninggalkan istri yang ada di kota tersebut. Kemudian setelah pulang, dapatlah surat, ataupun Al-Hafidh duluan yang memberikan surat. Sungguh aku tuh sangat cinta denganmu, tapi karena aku harus kembali ke negeriku, maka mau tidak maulah seperti itu. Tapi akhirnya kalau seandainya engkau mau, engkau datanglah ke negeriku. Dan kita akan tetap bersama lah. Maka datanglah wanita tersebut ke negerinya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian setelah datang akhirnya menikah kembali beliau. Setelah menikah, dan beliau dapatlah keturunan dari beliau. Tapi dari istrinya yang pertama itu tidak mendapatkan keturunan. Dan barulah beliau Ibnu Hajar Al-Asqalani mendapat keturunan dari wanita tersebut. Nah, ketika ingin mendapat keturunan, istrinya yang pertama tahu kejadian tersebut. Ibnu Hajar nikah lagi, dan kemudian dengan wanita fulana. Akhirnya marahlah istrinya. Kemudian setelah marah dan berdoalah supaya anaknya yang lahir kurang baik dari segi fisiknya ataupun segi yang lainnya. Ini kecemburuan seorang wanita. Wajar, wanita sangat cemburu dengan laki-laki ataupun dengan suaminya. Maka setelah berdoa, kenapa saya ceritakan ini? Karena nyambung dengan Bulughul Maram. Karena ini sejarah Bulughul Maram. Setelah beliau menikah dan akhirnya keluarlah anaknya,
Dan maka Ibnu Hajar sangat cinta dengan anak tersebut. Walaupun dengan keadaan fisik yang agak kurang. Katanya sudah didoain oleh istrinya. Maka bahaya nih doa seorang wanita, doa seorang istri, bahaya. Maka jangan kita semena-mena dengan istri kita, takutnya dia berdoa dengan keburukan. Nah, akhirnya keluar dan dia sangat sayang walaupun dengan kekurangan yang ada. Tapi beliau tetap rangkul, beliau tetap didik anak tersebut. Sampailah umur sudah agak dewasa dan beliau itu anak tersebut sudah bisa belajar. Maka Ibnu Hajar Al-Asqalani membuat kitab Bulughul Maram untuk mengajarkan anaknya. Jadi awalnya Bulughul Maram yang ada sebagaimana yang diceritakan oleh Dr. Labib Hafizahullah Ta'ala, Bulughul Maram dibuat untuk mengajarkan anaknya pertama. Untuk mengajarkan anaknya, untuk mendidik, menempa anaknya sendiri. Tapi qadarullah wa masyafa'al, setelah jadi tak lama anaknya meninggal dunia. Anaknya meninggal dunia dan kemudian kitab ini dibuat umum oleh untuk kaum muslimin. Jadi awalnya seperti itu. Jadi awalnya kitab Bulughul Maram ini untuk anaknya dibuat spesial ya, untuk anak yang tercinta. Taunya tak lama kemudian anaknya meninggal dunia dan kemudian disebarkanlah umum untuk kaum muslimin. Ini dia sejarah kitab Bulughul Maram. Jadi bukan hanya sejarah orang saja, sejarah kitabnya juga ada. Syawal ini Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Dan juga beliau punya guru yang namanya Ibnu Daqiq Al-Bulqini, dan juga beliau punya guru juga namanya Ibnu Mulaqqin, dan beliau juga punya guru yang namanya Fuad Al-Abadi. Fuad Al-Abadi beliau mengambil ilmu bahasa Arab karena Syekh Fuad itu sangat mahir di dalam permasalahan bahasa Arab. Dan yang kelima guru beliau juga itu adalah Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ibnu Taimiyah termasuk gurunya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Ini 5 guru beliau yang sangat besar, dan masih banyak lagi guru-guru beliau. Nah, kemudian muridnya juga ada yang sangat terkenal, itu Sakhawi. Ya, Sakhawi kalau kita belajar ilmu hadis itu sangat terkenal, Imam As-Sakhawi. Bahkan beliau ini sangat pernah kalau menyarah kitabnya Al-Iraqi, gurunya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hasil didikannya Ibnu Hajar dan juga murid-muridnya yang lainnya. Maka itulah singkat sirah Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga sirahnya kitab Bulughul Maram. Nah, kita alhamdulillah sangat bersyukur kita hidup di zaman sekarang dan zaman mudah, dan tulisan juga lebih mudah. Berbeda dengan mereka para ulama yang dahulu, mereka itu ketika menulis buku karena kekurangan kertas, maka penuhlah satu kertas tersebut dengan tulisan. Karena kertas ketika itu mahal, sangat mahal. Yang juga sekarang kita kertas itu tidak ada artinya ya, sangat murah sekali. Kalau zaman dulu sangat mahal. Maka orang-orang yang mencatat, apalagi orang fotokopi, tukang fotokopi, itu sangat mahal satu kitabnya dihargai. Karena sebelum fotokopi dulu nggak seperti fotokopi sekarang, nggak taruh keluar. Kalau dulu disalin, ditulis tangan. Maka para imam itu punya warraq. Warraq itu ya tukang tulis. Para imam itu punya warraq supaya menulis. Kayak Imam Ahmad punya warraq, itu muridnya anaknya sendiri, Abdullah, dan juga Imam Bukhari punya tadi muridnya Muhammad bin Ja'far, Imam Muslim punya juga warraq, dan juga yang lainnya punya orang yang menulis. Nah, salah satu contohnya. Ini kita Bulughul Maram dulu. Muter-muter, silang begini, ada yang sini, ada yang sini.
Ini nuskha dulunya seperti ini. Kita sekarang alhamdulillah bersyukur nggak ada kita seperti itu. Bagus. Ini lagi penuh. Gimana coba kita bacanya ini? Kayak begitulah para ulama, saking juhudnya mereka, semangatnya dalam menulis, mereka penuhkan dalam satu kertas tersebut supaya bisa lebih bermanfaat. Dan tulisannya sangat kecil ya, bisa beliau tuh nulis kecil sekali. Kalau kita mah nulis kecil nggak akan kebaca ya. Bahkan nggak usah tulisan besar juga jelek kita ya. Nah, itu yang beliau tulis, dan sekarang kita masuk ke muqaddimah yang beliau sebutkan di dalam kitabnya. Sebuah muqaddimah yang lumayan pendek. Beliau mengucapkan qala mu'allif rahimahullah ta'ala bi sanadil muttasil ila Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala, alhamdulillahilladzi ala ni'amihi zahirati wal batinah qadiman wa hadithan, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladzina saru fi nusrati dinihi sayran hathitha wa ala atba'ihim alladhina warithu ilmahum wal ulama warasatul anbiya akrim bihim warithan wa mauruthan. Di sini beliau ketika di muqaddimah setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan sebuah ucapan yang indah, wa ala atba'ihim, dan juga keselamatan bagi pengikut-pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, warithul ilmahum, yang dimana para pengikutnya zaman sekarang mereka itu mewarisi ilmu-ilmu mereka. Jadi kita ilmu yang kita ada itu warisan dari para guru kita, para ulama kita. Tidak ada disebut ilmu baru. Ini semua kita ambil dari para ulama. Dari para ulama. Dan wal ulama warasatul anbiya, disebutkan al ulama adalah warasatul anbiya, orang yang menerima warisan anbiya. Akrim bihim, muliakan mereka. Muliakanlah ulama, muliakanlah thalabul ilmi. Muliakan mereka kenapa? Karena warisan, karena dia penerima waris. Mereka yang akan mewarisi, dan maurusan, dan ilmunya. Karena dia orang yang menerima atau beliau ada seorang thalabul ilmi, dan juga kedua karena ilmunya yang dia miliki. Kita harus hormati mereka. Amma ba'd, fahadha mukhtasarun yashtamilu ala usulihi al-adillah al-hadithiyah lil ahkam asy-syar'iyyah, harartuhu tahriran balighan liyasira man yahfazuhu min baini aqranihi nabighan wa yasta'ina bihi talibul mubtada wa la yastaghni anhu al-raghibul muntaha. Beliau bikin kitab ini untuk bisa mencakup seluruh manusia yang baru belajar ataupun orang yang sudah tinggi. Bandingkannya, wa yasta'ina bihi talibul mubtada, ini akan memudahkan, membantu orang yang baru belajar. Dan juga wala yastaghni anhu raghibul muntaha. Dan juga ini bisa juga dipakai oleh orang-orang yang sudah di atasnya, levelnya sudah di atas. Maka para ulama dengan kitab ini sangat banyak syarahnya. Syarah Bulughul Maram sangat banyak. Karena kitab tersebut adalah sebuah kitab yang sangat besar walaupun kecil. Kalau kita lihat kitab hadis yang lainnya itu sampai 7.000 hadis, 80.000 hadis, 5.000, 4.000. Kalau Ibnu Hajar cuma 1.300, 400. Lebih tipis. Tapi memiliki sebuah fawaid yang sangat banyak. Wa qad bayyantu wa qala mu'allif wa qad bayyantu aqiba kulli haditsin man akhrajahu minal a'immah. Dan aku juga
telah menjelaskan setelah hadis yang aku sebutkan itu siapa yang mengeluarkan hadis tersebut. Nah, ini kita harus tahu nih. Ntar ketika disebutkan rawahul arba', apa maksudnya rawahul arba'? Rawahus sab'ah, apa maksudnya sab'ah? Nah, di sini beliau sebutkan ketika fal muradu bis sab'ah, kalau seandainya maksudnya dari 7, sab'ah 7. Nah, itu maksudnya adalah Imam Sittah. Imam Sittah siapa aja, Pak? Siapa aja, Pak? Siapa ya? Waris. Imam 5 apa satu? 6. 6. Sittah. Oh, sudah. 6. Oh, Ahmad, Al-Bukhari, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. dan Ibnu Majah. 7 berarti. 7, lebih yang lain. Ya, Pak. Imam 6. Imam 6 berarti saya ada mengisi aja. Nah, Imam 6 itu adalah yang tadi disebutkan oleh Pak Haris kecuali Imam Ahmad. Kecuali Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika disebut Imam 6 masalah hadis, ashabus sittah. Ketika disebut ashabus sittah di dalam permasalahan hadis, itu maksudnya adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Abu Dawud, Imam Nasai dan Imam Ibnu Majah. 6. Ataupun kalau sebenarnya di alul hadis sering menyebutkan syaikhan, itu maksudnya adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ketika menyebutnya syaikhan, itu maksudnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ketika disebut ashabul arba' ataupun ashabus sunan, itu maksudnya bukan Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahumullah, bukan. Tapi maksudnya ashabul arba', Imam Abu Dawud, Tirmizi, Nasai dan Ibnu Majah. Jadi kita dapat 3 nih ya. Pertama tadi sittah. Sittah adalah Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai dan Ibnu Majah. Ketika disebut syaikhan, itu maksudnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan ketika disebut ashabul arba atau ashabus sunan, maka maksudnya Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Ini pasangannya. Ini mereka yang sering disebut rumus di dalam permasalahan takhrij hadis. Dan di sini beliau menambahkan sab'ah. Fal muradu bis sab'ah. Sab'ah tinggal tambahkan Imam Ahmad bin Hanbal dari yang sittah tadi. Yang sittah tambahkan Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, selainnya beliau tidak sebutkan, kecuali sebutkan langsung rawahu misalkan Ibnu Khuzaimah, Ibnu Abi Syaibah, enggak menyebutkan pakai rumus. Karena mereka tidak masuk dalam rumus-rumus tersebut. Karena hadis juga banyak dari kitab-kitab selain 7 kitab tersebut. Terus ketika disebut khamsah itu Bukhari Muslim tidak masuk, tapi Imam Ahmad masuk. Ketika 4 tadi Abu Dawud, Tirmizi, Nasai dan Ibnu Majah, ketika disebut khamsah tambahkan Imam Ahmad. Ketika khamsah tambahkan Imam Ahmad. Bukhari Muslimnya tidak masuk. Ketika disebut 5. Ketika disebut Imam 5. Wa bi sittati man ada Ahmad wa bil khamsati man ada al-Bukhari wal Muslim wa qad aqulu al-arba'atu wal Ahmad. Kadang juga beliau nyebutnya enggak 5 khamsah tapi nyebutnya arba' 4 dan juga wa Ahmad. Kadang seperti juga wa bil arba'ati man ada salasatul uwal. Kalau sebutnya arba' tadi kita sebutkan 4 imam, dan wa bi salasati man adahum wa adal akhirah. Kalau sebut 3 itu ya dikecualikan Abu Daud,
tiganya Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah masuk. Wabil muttafaq alaih al-Bukhari wal Muslim. Ketika disebut muttafaqun alaih itu Bukhari dan Muslim. Ini ketika disebut Bukhari Muslim ini enggak melazimkan harus satu lafaz. Satu teks. Misalkan huwa tahuru ma'uhu wa al-hillu maitatuhu, enggak. Ketika disebut muttafaqun alaih. Tapi makna hadis tersebut dua-duanya ada di Bukhari dan ada di Muslim. Bisa jadi perbedaan lafaz. Bisa jadi ada perbedaan lafaz. Tapi satu sahabat. Satu sahabat. Sama-sama misalnya Abu Hurairah, sama-sama Abu Hurairah. Tapi ketika ucapannya akhraja beda lagi. Maksudnya diriwayatkan Imam Bukhari Muslim tapi beda sahabat. Imam Bukhari misalkan Abu Sa'id, Imam Muslim Abu Hurairah. Tapi menceritakan hadis yang sama. Maka muttafaq itu satu sahabat, yang akhraja beda sahabat. Tapi maksud hadisnya sama. Nah, mungkin kita masuk ke hadis yang pertama. Hadis yang pertama an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala mu'allif rahimahullah bi sanad muttasil ilaih qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri, di dalam permasalahan bahar. Bahar, ada yang tahu apa itu bahar? Bahar lautan. Ada seorang sahabat yang dijuluki Al-Bahar. Siapa? Ada yang tahu? Sahabat yang dijuluki Al-Bahar, yaitu adalah Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhumah. Karena saking banyak sekali ilmunya Ibnu Abbas sampai dijuluki Al-Bahar. Di mana Rasulullah SAW bersabda, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu akhrajahu al-arba' wa Ibnu Abi Syaibah wa lafdhul lahu. Di sini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani memulai kitab pertama Kitab Thahara Babul Miyah. Hadis yang pertama yaitu hadis Abu Hurairah dengan hadis yang menceritakan tentang kejadian di laut, tentang hadis laut. Hadis ini tidak sesingkat ini. Ketika kita membaca di di Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, maka kita akan dapati bahwa hadis ini ada kronologinya. Tidak langsung qala Rasulullah fil bahri. Rasulullah berkata di dalam tentang laut, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, enggak. Tapi ada sebuah kejadian yang didapati oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sana ketika itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berjalan menaiki perahu. Karena di zaman Rasul sudah ada perahu, sudah ada kapal. Mereka naik kapal untuk menyeberangi sebuah perjalanan dan juga untuk berdagang ketika itu. Maka ketika mereka naik perahu tersebut, mereka membawa air tawar, air dari darat cuma sedikit. Maka mereka berijtihad ketika itu, ya air ini kan untuk minum. Kalau air laut nggak bisa kita minum. Ini terlalu asin dan kita mungkin nggak bagus ini buat kecernaan. Maka mereka berijtihad, udah kita wudhu aja dari air ini. Sedangkan air ini kan air besar kan lebih banyak. Ini juga dari tanah, dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan aja suci. Karena kalau seandainya mereka pakai air yang tawar, maka mereka kehausan.
Maka mereka kisahkanlah setelah datang kepada Rasulullah SAW, wa nahmilu ma'ana qalilan minal ma'. Ya Rasulullah, kami narkabul bahar wa nahmilu ma'ana qalilan minal ma'. Kami naik perahu, kemudian ketika naik perahu kami hanya membawa air sedikit. Afana tawadda'u min ma'il bahar? Apakah kami boleh ya Rasulullah SAW berwudu dari air laut? Apa boleh kita berwudu dari air laut? Maka Rasulullah SAW menjawab baru dengan jawaban seperti ini. Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Atau di lafaz lainnya juga al-bahru tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu adalah tahur, ma'uhu, airnya suci dan mensucikan, dan juga al-hillu maitatuhu, dan bangkainya juga halal. Bangkai hewan air itu halal, maupun dia hewan buas seperti hiu, maka dia halal. Ya, asalkan jangan kita ngadu aja dengan hiu ya, ntar kita yang kalah. Tapi kalau kita makan hiu boleh. Kita makan hiu boleh. Bangkainya udah mati, misalnya udah menggenang, ataupun ikan yang lainnya sudah menggenang, maka juga boleh kita makan. Karena bangkainya hewan air dihalalkan oleh Rasulullah SAW. Maitatani ubiha dan juga wadamani ubiha. Ada 2 bangkai yang diperbolehkan dan ada 2 darah yang diperbolehkan. 2 bangkai yang diperbolehkan yaitu bangkai ikan dan juga yang kedua bangkai belalang. Bangkai belalang. Jadi kalau kita dapatkan belalang mati belum disembelih ya, kita bingung gimana cara nyembelihnya ya, belalang maka mati kita dapatkan, berarti itu boleh kita makan. Boleh kita makan. Dan di daerah Jawa itu banyak menggoreng belalang ya, belalang. Tapi anda sampai sekarang juga belum pernah makan belalang. Masih ada ayam soalnya. Kalau belum ada ayam mungkin baru makan belalang. Jadi setiap yang halal nggak harus dimakan juga gitu. Nah, untuk masalah hewan. Kemudian kita kembali dulu ke masalah air, karena di situ masalah air ya. Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut walaupun rasanya asin, walaupun mengandung milhul ma'i atau bahasa Arab ataupun kita garam ya, itu tetap suci dan mensucikan. Kita tahu kan, air yang suci dan mensucikan itu baqin ala khilqatihi. Dia tetap di dalam penciptaannya. Nah, karena air laut Allah Subhanahu wa taala ciptakan emang asin, ya maka ya enggak apa-apa. Walaupun berubah rasanya, seharusnya air itu tidak berasa. Air hukum asal enggak berasa, enggak berbau dan enggak berwarna. Tapi karena air laut adalah air yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan begitu, ya rasanya asin, maka tetap diperbolehkan karena dia tetap di dalam penciptaannya. Dia tetap di dalam penciptaannya. Nah, maka ini berlaku juga kepada air-air yang lainnya. Misalkan kita dapatkan air sungai, itu rasanya berbeda, nggak berasa, tiba-tiba ada rasa manis, ya, seperti salah satu iklan sering kan ada manis-manisnya gitu. Nah, maka itu diperbolehkan, asalkan tidak ada campur tangan manusia. Jadi emang ketika keluar dari mata airnya emang rasanya manis, maka diperbolehkan. Atau emang keluar dari mata airnya dari tanah warnanya merah, airnya warnanya merah misalkan berwarna, maka boleh kita pakai untuk bersuci dan air tersebut suci dan mensucikan. Bisa kita pakai wudhu, bisa kita buat pakai mandi janabah, bisa kita pakai untuk menghilangkan najis.
Dan juga pernah teman menceritakan di Medan ada sebuah sungai, itu rasa airnya berbeda, nggak tawar ya. Ada rasa seperti manis ataupun ada rasa yang lainnya. Ya maka ketika itu ya Anda jawab ya boleh kita pakai untuk bersuci karena dia dari penciptaannya. Allah Subhanahu wa taala ciptakan seperti itu. Begitu juga dengan air laut, air hujan. Air hujan kita tahu kan jernih dari atas dan bisa jadi kan terkena debu. Ketika turun ke bawah, ketika kena debu ya yang ada di langit-langit. Yang ada di langit kita. Karena apalagi Jakarta banyak polusi katanya. Nah, terkena polusi, maka tetap air tersebut airnya suci dan mensucikan. Karena tidak bahkan bisa dihindari. Air hujan turun menghindari polusi gitu, nggak bisa. Nggak bisa menghindari. Maka air tersebut tetap air suci dan mensucikan. Maka konsekuensi dari air suci dan mensucikan, air itu kebagi jadi 3 ya. Ada air suci dan tulisan saya ini termasuk tulisan yang terbagus ya. Jadi agak sedikit mohon maaf ini. Ada air suci dan yang ketiga air najis. Nah, pertama ada air suci dan mensucikan, ada air suci dan tidak mensucikan, ada air najis. Maka konsekuensi dari kita tahu air ini suci dan mensucikan, maka ini bisa dipakai wudu dan mandi janabah. Ketika oh ini airnya suci dan mensucikan, dan juga asal dalam air itu suci dan mensucikan. Bukan air najis ataupun air yang lain, tapi asal air. Kalau kita nemu air nih, asal hukum asalnya air tersebut adalah suci dan mensucikan. Maka ketika air tersebut suci mensucikan, bisa dipakai wudu dan bisa dipakai buat mandi janabah. Karena wudu dan mandi janabah harus memakai air yang suci dan mensucikan. Nah, kalau nanti kita tahu nanti akan dibahas ada air suci dan tapi tidak mensucikan, maka ini boleh kita pakai buat mandi biasa ataupun buat makan minum. Nggak bisa kita pakai buat berwudu, nggak bisa kita pakai buat mandi janabah, dan juga tidak bisa kita pakai salah satunya lupa, yaitu menghilangkan najis. Nggak bisa kita pakai 3 ini. Karena kalau kita pakai misalkan ada najis, misalkan di ubin sini ya, ada air pipis, kemudian kita ada air teh, cuma ada air doang, teh doang segalon, misalkan kita tegir, walaupun air teh sebanyak segalon, maka nggak akan suci tempat tersebut. Karena air harus air yang suci dan mensucikan. Kalau ditanya kenapa? Karena ini ada ta'abudi. Ini karena ya udah dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Maka ketika ada orang misalkan mandi susu, sedangkan dia habis janabah. Saya mau mandi saya mandi pakai susu gitu, air susu. Dia mandi boleh mandinya, tapi setelah dia mandi dia belum selesai hilang dari janabahnya. Dia harus mandi lagi dengan air yang suci dan mensucikan supaya hilang janabahnya tersebut. Jadi air tersebut bisa dipakai buat mandi kita biasa, ya mandi, ya menjenggarkan, ya mandi pagi ya misalkan. Ataupun bisa kita pakai buat makan, bisa pakai buat minum. Maka penting juga dibahas. Kalau takutnya kalau nggak dibahas nanti nggak bisa dipakai buat minum nih. Takutnya nanti ada di sini berkata air teh
kan nggak suci dan mensucikan, berarti nggak boleh saya pakai minum ya? Nggak seperti itu. Air suci dan mensucikan itu bisa dipakai ketiga ini. Makan, buat minum, dan kemudian buat mandi biasa. Kemudian nanti juga ada air najis. Maka air najis ini tidak bisa untuk berwudu dengan janabah ataupun menghilangkan najis. Bahkan ketika kita masih nekat dengan air najis, maka air najis bukan hilang najis tersebut, malah makin tersebar najis tersebut. Makin tersebar najis tersebut. Walaupun air najis tersebut satu kolam. Misalnya ada air najis satu kolam. Kemudian di sini ada tadi pipis, kita pakai, kita ember, kita buang terus sampai kolamnya habis misalnya. Maka tetap najis dia dan makin tersebar najis tersebut. Maka jangan pernah kita mensucikan sebuah tempat najis dengan air najis, dan juga jangan kita berwudu dengan air najis ataupun mandi dengan air najis. Ketika kita berwudu dengan air najis, maka double kita dua. Kita harus wudu nggak terima, dan yang kedua najis, tubuh kita jadi najis. Tubuh kita jadi najis. Nah, maka di sini Rasulullah SAW menjawab huwa. Ketika ditanya afa natawaddau min lahmil barri, afa natawaddau min lahmil bahri, barri beda ya, barri itu air sungai. Bahri, apakah kita berwudu dari air laut? Apakah? Pertanyaannya, apakah? Maka seharusnya jawabannya adalah na'am. Di bahasa Arab harusnya itu jawabannya na'am atau la. Dan juga kita di bahasa Indonesia mungkin, apakah kamu sudah makan? Sudah. Alhamdulillah kita sudah makan. Tapi di sini Rasul nggak menjawab seperti ini. Tidak menjawab seperti ini. Soalnya apa? Ketika Rasulullah menjawab cuma na'am, ditakutkan air tersebut boleh dipakai kalau dalam keadaan darurat. Boleh dipakai hanya untuk berwudu. Saya pertanyaan tentang wudu, dan kedua pertanyaan tentang keadaan darurat yang tidak membawa air tawar yang banyak. Maka Rasulullah SAW ingin menghilangkan hal itu. Maka Rasulullah menjawab huwa tahuru ma'uhu, airnya tahur, suci dan mensucikan. Engkau pengen pakai buat mandi, mau pakai berwudu, mau buat minum pun bisa air laut. Dan pakai menghilangkan najis juga bisa air laut. Ini apa disebut oleh para ulama ini jawamiul kalim. Jawaban pendek cuma seperti ini. 1, 2, 3. Itu airnya apa ya, Mas? Susah nggak nyambung kalau bahasa Indonesia ya. Nggak bisa, soalnya ini dulu sini. Kalau bahasa Arab berbeda. Maka air tersebut tahur. Seharusnya jawabannya cuma na'am ataupun la, tidak. Karena Rasulullah SAW mengetahui nanti akan sebuah pertanyaan lagi. Akan ada sebuah pertanyaan lagi kepada Rasulullah SAW tentang permasalahan ini. Dan sedangkan air laut adalah air yang suci dan mensucikan. Dan bahkan Rasulullah menambahkan, bukan hanya seperti itu, menambahkan al-hillu maitatuhu. Ya, disebut ditambahkan oleh Rasulullah al-hillu dan halal, bangkainya. Bangkai apa? Al-bahr. Bangkai air laut, ikan lah, ikan yang ada hidup di laut. Nah, ini juga perlu penting. Kenapa? Bisa jadi nanti dia bukan hanya kekurangan air, tapi kekurangan makanan. Dan ketika dia berjalan, lihat ada bangkai ikan, diambil, boleh nggak makan? Nah, maka Rasulullah untuk menghilangkan hal itu, Rasulullah menjelaskan bangkainya boleh juga dimakan, supaya kita ketika berlayar di sebuah lautan, maka kita bisa tenang. Ada air dan juga ada makanan. Ada air dan juga ada makanan.
Dan juga dari sini para ulama menjelaskan bolehnya menjawab sebuah pertanyaan lebih dari apa jawaban yang semestinya. Yang seharusnya cuma jawabannya tadi na'am, la gitu, tapi harusnya jangan jawab seperti ini. Maka boleh menjawab sebuah pertanyaan yang lebih daripada semestinya jawaban tersebut. Nah, kemudian di sana beliau rahimahullah taala membawakan menjelaskan bahwa hadis ini dikeluarkan oleh al-arba. Apa yang dimaksud oleh al-arba, Pak? Al-arba. Hah? Iya, empat imam. Apa? Siapa aja? Abu Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Masya Allah. Nah, ini imam arba' dari ashabul madhab. Nah, kalau hadis menyebutkan al-arba' bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Tapi adalah Abu Daud, Tirmizi, Nasai dan Ibnu Majah. Jadi berbeda ketika al-imamul arba' itu mungkin baru masuk imam yang 4, Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu jami'an. Tapi ketika di hadis ketika menyebutkan al-arba' maksudnya 4 itu. Maksudnya 4 itu. Jadi bukan maksudnya imam mazahib. Karena juga tidak dikenal Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah menulis kitab hadis. Ya, Imam mazhab itu enggak menulis hadis, kitab hadis. Yang dua aja, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Tapi muridnya setelahnya menuliskan hadis yang pernah disebutkan oleh Imam Syafi'i. Maka terkenallah ada kitab Musnad Imam Ahmad, Musnad Abu Hanifah. Nah, itu karangan muridnya, bukan karangan gurunya. Bukan karangan Imam Syafi'i dan juga bukan karangannya Imam Abu Hanifah rahimahumullah jami'an. Tapi untuk Imam Ahmad dan Imam Malik, mereka berdua ini memiliki kitab hadis. Imam Malik memiliki kitab hadis yang namanya Muwatta, ya Al-Muwatta, dan juga Imam Ahmad memiliki kitab hadis salah satunya, banyak Imam Ahmad kalau Imam Ahmad. Salah satunya itu adalah Al-Musnad. Al-Musnad. Nah, yang sering di sini disebutkan kitabnya pasti dari Al-Musnad ketika disebutkan wa rawahu Imam Ahmad. Maksudnya Imam Ahmad di kitabnya Al-Musnad. Nah, kitab Musnad itu jauh lagi lebih besar lagi. Itu 17.000 atau 10.000 hadis yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Karena Imam Ahmad bin Hanbal itu hafal 1 juta hadis. Imam Ahmad bin Hanbal itu hafal 1 juta hadis. Alful hadis. Muridnya Imam Bukhari menghafal 300.000 hadis. Nah, dari guru dengan murid juga sudah agak jauh ya. Apalagi dari kita nih, kita baru berapa hadis ini yang kita hafal. Imam Ahmad 1 juta hadis dan Imam Bukhari rahimahullah taala diriwayatkan 300.000 hadis. 300.000 hadis yang beliau hafal. Kemudian setelah akhrajahul al-arba' wa ibnu Abi Syaibah dan juga Ibnu Abi Syaibah. Tadi kita sudah sebutkan ketika selain 4 imam tersebut maka Ibnu Hajar akan menyebutkan namanya. Wa Ibnu Abi Syaibah. Ibnu Abi Syaibah ini memiliki kitab sendiri yang berbeda dari para yang lainnya. Kalau saya Ibnu Abi Syaibah ini memiliki kitab Musnad. Musnad Ibnu Abi Syaibah. Musnad Ibnu Abi Syaibah. Wa lafdzul lahu. Dan lafaz hadis ini dari Musnad Ibnu Abi Syaibah. Perkataan yang Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu.
Lafaz tersebut dari Ibnu Abi Syaibah, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Tapi ketika kita buka kitabnya Ibnu Abi Syaibah dan kita dapati tidaklah seperti itu. Tidak seperti itu lafadznya. Tidak lafadznya huwa tahuru ma'ahu al-hillu maitatuhu. Tapi lafadznya itu al-bahru tahuru ma'ahu al-hillu maitatuhu. Sebutkan al-bahru, bukan huwa, tapi al-bahru. Tapi tidak terlalu masalah karena sama-sama maknanya sama. Satu menyebutkan dhamir, satu menyebutkan langsung namanya, laut. Nah, mungkin kita pertanyaan atau bagaimana Pak? Atau kita lanjut nih hadis kedua? Tanya sedikitnya masalah air yang suci mensucikan. Itu kan tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini mau menanya masalah air suci yang mensucikan. Itu kan tadi disebutkan bahwa air itu yang memang murni menciptakan Allah, baik itu bentuknya laut atau namanya apapun bentuk sudah campur tangan dan itu adalah ciptaan Allah. Kalau dengan air pump yang ada treatmentnya dengan memasukkan zat kimia dan lain itu hukumnya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebuah pertanyaan yang kita sering ya, kita sekarang setiap hari kita mandi dengan air pump ya, berwudu juga dengan air pump, masak juga dengan air pump sebagian kita, bagian dengan air pump tersebut. Nah di sana para ulama juga ada pembahasan tentang air yang sudah tercampur apakah bisa disucikan. Maka sebagian mereka para ulama bisa dengan salah satu caranya dengan ditambah lagi airnya supaya hilang zat najisnya, atau dengan cara tadi disaring, diproses dengan alat-alat yang ada seperti air pump yang sekarang. Dan juga air pump yang kita tahu itu juga air dari sungai. Asalnya air sungai itu tahur. Asalnya air sungai itu tahur, suci dan mensucikan. Tapi kita takutlah mungkin tercampur dengan apa akhirnya najis mungkin, maka dibersihkanlah oleh air pump tersebut, dihilangkan zat-zat tersebut ataupun dimatikan bakteri-bakteri yang ada. Maka kita pakailah di rumah, maka diperbolehkan. Selama zat yang dicampurkan tidak terlalu dominan. Karena apa? Ketika terlalu dominan maka itu akan membahayakan. Misalkan kaporitnya lah kita yang seharusnya cuma 1 sendok dikasih 3 sendok misalkan. Nah itu akan membahayakan kita, maka kita lebih baik kita tinggalkan. Tapi alhamdulillah di sini profesional ya. Paling ya satu misalkan dua butuhnya dua, tidak dilebih-lebihkan. Ketika dilebihkan akan berbahaya, maka itu baru dilarang. Ya, syukran Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak, tapi kayaknya hadis yang kedua lebih panjang kayak pembahasannya. Apa di pertemuan selanjutnya yang selalu kita akan bahas ya di hadis yang kedua. Cukup sampai ini, sudah hampir 6:30. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita telah jelaskan dan kita pelajari di pertemuan kita kali ini, dan juga bisa kita praktekkan langsung. Nanti ketika lihat air laut, kalau lagi ke laut, wah ini air suci nih nak, ya, misalkan
jelaskan ke anak kita, air suci dan mensucikan. Bisa kita ceritakan dulu kejadian seperti ini kepada anak kita. Ataupun kita bisa pakai dengan yakin, oh air ini bisa kita pakai untuk berwudu dan mandi dan menghilangkan najis. Dan untuk penjelasan selebihnya tentang permasalahan air kita akan jelaskan di pertemuan yang selanjutnya, karena pembahasan tentang air pembahasannya sangat luas. Dan sering disebut juga dari bab fikih ibadah, karena fikih kan dibagi 4 dari para ulama. Ada fikih ibadah, muamalah, terus lagi fikih usrah, sama fikih hudud. Fikih ibadah yaitu kita tahu sekarang yang wudu, mandi, sholat, sampai haji. Nah, dari fikih ibadah ini yang paling sulit ya permasalahan air. Kalau kita sudah bisa permasalahan air ini bisa paham dengan mudah, maka insya Allah sesuatu lainnya akan mudah. Karena agak menjelimet lah istilahnya untuk permasalahan fikih air tersebut. Kayaknya Pak Heru menulis ya, fikih ada 4 Pak. Fikih ibadah, fikih muamalah, ibadah, muamalah, dan juga fikih keluarga, dan yang keempat fikih hudud. Hudud itu had-had, apa ya? Batasan-batasan gitu, kayak masalah pencurian, masalah qadhi. Apa itu Pak yang pasnya? Permasalahan apa itu? Bukan sosial. Dia permasalahan had, buku, bener potong tangan misalkan, rajam, ke hakim, hukumnya gitu ya. Ya, fikih hukum berarti. Fikih hukum yang keempat. Yang pertama fikih ibadah, yang kedua fikih muamalah kita. Terus yang ketiga fikih keluarga, yang keempat fikih hukum. Nah, 4 ini juga penting buat kita bahas. Dan insya Allah 4-4-nya itu ada di dalam kitab Bulughul Maram. 4-4-nya ada di kitab Bulughul Maram. Berbeda dengan yang lainnya ya. Yang lainnya mungkin ada cuma hanya mengumpulkan hadis tentang ibadah saja. Nah, kalau Bulughul Maram enggak. Dari permasalahan ibadah sampai permasalahan hukum beliau jelaskan. Beliau sebutkan hadisnya. Dan insya Allah kita akan bahas selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.